warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa ayyadana bimawafiqil iman wa ja'alana ummatan khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dalam istiqomah memakmurkan masjid ini. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat kitab suci Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri, yaitu adanya kitab suci yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita sehingga mendapatkan masalih di dunia wal akhirah, kemaslahatan dan kebaikan baik di dunia dan akhirat. Namun nikmat Al-Qur'an ini tidak dapat dirasakan kecuali bagi mereka yang benar-benar membuka hatinya, jujur imannya, berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kenapa saya bahas nikmat Al-Qur'an? Padahal biasanya di kunopo, biasanya nikmat iman Islam, kesehatan jasmani dan rohani, karena ada kaitannya dengan ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini nikmat Al-Qur'an, nikmat yang paling agung. Kemudian setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersyukur dan juga dengan bersalawat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga nikmat yang ada dan menambahkannya. Berarti kita pasti tidak mau kehilangan apa yang dapat kita nikmati saat ini. Termasuk nikmat iman, kita harus menikmatinya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang utama yang dapat mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita, yaitu isbabul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ila shalah. Tiga perkara ini Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, adakah kalian mau saya tunjukkan amalan yang apabila kamu lakukan dosamu diampuni dan derajatmu ditinggikan? Enten sebut terus. Adakah di antara kita yang tidak mau mendapatkan keutamaan itu? Tidak ada. Pasti semua menginginkannya. Dosa diampuni, derajat ditinggikan, dimuliakan. Tiga tersebut jawaban Rasulullah SAW. Pertama, isbabul wudu' 'alal makari. Isbab ini sering digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang membahas tentang wudu. Isbab ini artinya melaksanakan wudu dengan sempurna. Tapi di sini ada kata-kata 'alal makari. Makari itu jamak dari makruh. Makruh itu suatu yang dibenci, suatu yang tidak disukai. Lalu apa maksud hadis Rasulullah SAW yang mengatakan isbabul wudu' 'alal makari, menyempurnakan wudu' 'alal makari pada suatu yang dibenci atau yang tidak disukai? Maksudnya itu payah itu waktu subuh, waktunya madem-madem, enaknya itu selimutan, malah wudu. Itu kalau orang tidak kuat iman, tidak bisa, Pak. Paling wudunya yang tidak sempurna itu menyempurnakan wudu di saat
di mana dirinya itu hawa nafsunya narik-narik balik, ayo balik ke kasur. Tangi, lihat alarm, pengen wudu dan sholat tahajud. Setan ganggu hawa nafsu. Itu kan sesuatu yang sulit, Pak. Alarm makarih itu maksudnya. Atau juga bisa diartikan kita berada di tempat yang sangat dingin, di atas gunung atau di tempat yang ada musim dinginnya. Ini kan untuk nyentuh air ya no. Tapi seseorang mau tetap menyempurnakan wudunya, melawan sesuatu yang tidak disukainya. Ini pembuatan senang Pak kademen. Apakah ada orang yang mau kedinginan? Nah ini satu amalan yang Rasulullah sebut pertama, yaitu meninggikan derajat seseorang, menghapuskan dosa-dosa wudu pada waktu di mana hawa nafsu pengennya enggak nyentuh air. Ini syukur, termasuk syukur. Kemudian yang kedua tadi nopo kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, ini, alhamdulillah kita beranjak dari rumah kita. Berapa langkah kaki kita lakukan tadi kan? Nah, tapi ya nggak usah memaksakan diri. Itu rumahku jauh, tak jalan kaki aja. Terlatih dengan komat, naik motor nggak apa-apa. Kemudian intidorus sholat ila sholat, menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Artinya hati itu senantiasa rindu sholat. Itu kita bersyukur dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, diberikan janji-janjinya, dijaga nikmat yang ada, ditambah nikmat-nikmat yang lain secara lahir dan batin, dan juga diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita bersyukur dan bersalawat sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Waktu itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat 50, yang mana kita membahas tentang nikmat Allah yang diingkari oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Padahal Allah sudah memberi kepada mereka banyak nikmat, banyak karunia, banyak pertolongan, tetapi kebaikan itu dibalas dengan keburukan dan kedurhakaan. Maka Allah mengabadikan kisah-kisah Bani Israel yang seperti ini, tujuannya biar kita tidak niru pertama. Kedua, biar Allah ingin beritahu kita, itu loh tabiat orang Yahudi memang seperti itu. Kamu baik, ya belum tentu dibalas baik. Allah saja yang berbuat baik, nabinya saja Nabi Musa sudah membimbing, sudah ngopeni, sudah Masya Allah seperti itu, ya dibalas dengan keburukan. Hal seperti ini disebut oleh Allah sebagai kezaliman, perbuatan zalim. Nah di sini pada ayat ke-51 yang akan kita bahas, ada kezaliman lagi yang dilakukan, yang diperbuat oleh Bani Israel. Padahal Allah ingin memberikan kebaikan kepada mereka, ingin memberikan kebaikan dunia akhirat untuk mereka. Tapi karena ketidaksabaran mereka, malah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tercela, sangat-sangat menodai diri mereka. Apakah itu? Yaitu Allah menjanjikan kitab suci. Kitab suci apa? Taurat. Kitab suci Taurat. Seakan-akan umat Nabi Musa itu dijanjikan, kamu tunggu sebentar, nabimu ini Nabi Musa akan saya panggil untuk bertahanus. Tahanus itu berdiam diri di suatu tempat untuk ibadah. Nanti akan kami beri dia kitab suci, yang mana kitab suci ini berfungsi untuk pedoman bagimu, kebaikan dunia akhirat untukmu. Sabar tunggu, katanya. Ternyata mereka tidak sabar dalam menunggu, melakukan sesuatu yang sangat-sangat tercela. Apa sesuatu itu? Kita akan baca di ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa id wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa. Yang dijanjikan adalah apa? Allah berjanji akan memberikan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. 40 lailah, setelah 40 malam. Berarti setelah 40 malam nanti kalian wahai Bani Israel punya kitab suci. Nah, seperti kita alhamdulillah ada Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah bertahanus juga, setelah Rasulullah berdiam diri di Gua Hira yang cukup lama, diturunkan ayat suci Al-Qur'an. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kamu menjadikan patung anak lembu sebagai sesembahan. Mim ba'dihi, setelah Musa pergi. Jadi setelah Nabi Musa pergi, dia malah mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kamu dengan perbuatan itu menjadi orang yang zalim. Namun Bapak Ibu, yang menarik adalah meski demikian Allah memaafkan mereka. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kalian setelah itu agar kamu bersyukur. Nah, ini 2 ayat dulu, nanti kita bahas sedikit. Apabila waktu masih mencukupi kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wa id wa'adna Musa 40 lailah, ay wa'adna Musa an nu'tiyahu at-taurata ba'da 40 lailatan wa kana dzalika ba'da najatikum wa ihlaki fir'aun. Dan ingatlah, yang diutus mengingat-ingat ini terutama adalah orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW, karena ayat ini diturunkan pada saat itu. Dan juga untuk kita agar mengingat-ingat peristiwa ini sehingga kita tidak menirukan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa janji kami? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, an nu'tiyahut Taurah. Kami akan memberinya kitab suci Taurat. Kitab suci itu Bapak Ibu adalah suatu hal yang harus diimani, termasuk rukun iman. Kita imannya tidak sempurna kalau tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab suci juga kepada nabi-nabinya terdahulu. Nabi Musa ada kitab Taurat, Nabi Isa ada kitab Injil, terus ada Nabi Daud kitab Zabur, juga ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Ada lembaran-lembaran, di situ ada poin-poin pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kitab berarti bukan lembaran-lembaran, kitab lebih sempurna, lebih banyak. Seperti kitab suci Al-Qur'an. Ba'da 40 lailah, disebut oleh Allah setelah 40 hari nanti Nabi Musa kembali ke kaumnya sudah membawa kitab suci Taurat. Wa kana dzalika ba'da najatikum wa ihlaki fir'aun. Dan peristiwa Nabi Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah akan diberi kitab suci bernama At-Taurah itu setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan setelah dibelahnya Laut Merah yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ayat tentang mukjizat Nabi Musa, tongkatnya dapat menjadi sebab terbelahnya lautan. Poinnya waktu itu yang kita simpulkan adalah ketika kita hidup ada masalah besar,
tetap yakin Allah memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Seperti yang terjadi pada saat Nabi Musa didesak oleh kaumnya, wahai Musa, bagaimana ini Nabi Musa? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap, kita akan tersusul. Lihat di belakang kita, Fir'aun dengan bala tentaranya sudah mendekat, sedangkan depan kita ada lautan. Itu kurang mengerikan seperti apa, Bapak Ibu? Musuh sudah semakin mendekat, depan ada lautan. Mereka protes pada Nabi Musa, kamu ini bagaimana? Katanya mau menyelamatkan kami, kok malah dibuat kami ini seperti bunuh diri. Kalau ke depan mati, kita tenggelam di lautan. Kita mundur, dihabisi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Oh tidak, tenang saja kalian, sesungguhnya bersamaku ada Tuhan yang akan memberi petunjuk padaku. Jadi belum tahu gimana solusinya, tapi Allah memberi petunjuk. Adrib bi'asakal bahr, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, barulah terbelah lautan itu. Ini apa poinnya? Kalau kita yakin sama Allah, seperti apapun masalah dalam hidup ada jalan keluar. Nah, setelah diselamatkan itulah dan berada di seberang lautan, di tempat yang sudah aman, sudah nyaman, tidak ada kekerasan Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ditindas lagi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah, itu nikmat yang sangat besar, Bapak Ibu, diselamatkan dari musuh itu, betul ya? Kemudian mau diberi nikmat lagi, yaitu diberi kitab suci Taurat. Kurang sempurna apa nikmat bagi Bani Israel ini? Sangat sempurna. Tapi yang mereka lakukan ternyata summat takhadtumul ijal, ay abadtumul ijal. Tapi yang terjadi, mereka justru menyembah patung. Patungnya berbentuk anak lembu, anak sapi. Min ba'dihi ay min ba'di ghaibatihi ankum hina dhahaba limiqati rabbih. Yaitu kapan ini terjadi? Ketika Nabi Musa pergi. Ghaibah itu tidak ada, ghaib. Setelah Nabi Musa sudah tidak di antara mereka, pergi ke Gunung Sinai. Dhahaba, pergi, Nabi Musa pergi limiqati rabbih, untuk melaksanakan janji. Sudah janjian sama Allah. Miqat itu waktu yang ditentukan. Miqat, atau kalau kita dalam istilah fikih, kalau dengar kata-kata miqat, apa yang terbesit dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Ibadah haji dan umrah. Miqat artinya sesuatu yang ditentukan. Miqat ada miqat zamani, ada miqat makani. Artinya kita tidak bisa melakukan haji dan umrah kecuali di miqat itu. Kalau haji, miqatnya, waktunya hanya di bulan-bulan haji, yaitu setelah Ramadan. Syawal sudah boleh berangkat ke sana. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kalau umrah tidak ada miqat zamani tertentu, kecuali hari-hari tasyrik itu nggak boleh melaksanakan umrah. Dan itu ada miqat makani. Miqat makani itu tempat di mana seseorang memulai niat ihram. Tidak bisa di hotel, aku niat ihram di sini aja biar dekat dari masjid, langsung berangkat ke masjid itu tawaf, sa'i, tahalul. Enggak, pergi dulu ke tempat miqat. Dan miqat ini setiap penjuru arah itu ada. Dari Madinah ada, kalau orang berangkat ke Mekahnya dari arah Madinah, berarti miqatnya di Dzulhulaifah atau yang dikenal dengan istilah Bir Ali gitu, dan lain-lain. Nah, Nabi Musa juga punya miqat. Miqat artinya waktu yang ditentukan dan tempat yang ditentukan. Itulah janji. Kalau kita janji itu harus jelas, Pak. Tempatnya di mana, jamnya jam berapa. Kalau nggak ada itu, nggak ada salah satu, nggak janjian namanya. Kok ketemuan yuk jam itu, oke. Nanti di mana ketemuannya jam 7 nanti. Harus ada waktu dan tempat. Nabi Musa berangkat pergi untuk memenuhi panggilan Allah di waktu yang tertentu, di tempat yang tertentu, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai untuk menerima kitab suci Taurat.
Ini juga difirmankan oleh Allah di surat At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Ya. Wa turi sinin itu nama gunung Sinai. Kenapa dijadikan sumpah oleh Allah di surat At-Tin ini? Ingin mengingatkan pada kita bahwa gunung Sinai itu gunung yang bersejarah, gunung istimewa, tempat di mana Nabi Musa menerima kitab suci Taurat. Abadtumul ijal. Ketika Nabi Musa pergi, pesan tanono aku, tunggulah aku. Sabar di sini, tetap menjadi hamba Allah yang baik. Lurus-lurus saja. Kalau seperti kita lah, kalau mau pergi pesan ke anak kita atau anak kita antarkan kemana ada acara. Nah, ya, kamu di sini benar. Misal kita mondokkan anak kita, kamu di sini, niatnya nuntut ilmu gini. Atau kita yang pergi, ya nak, kamu di rumah yang baik gini dipeseni. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekiranya yang kita pesankan ternyata dilanggar di WA tetangga, wah ini anak sampean loh, ini anak bapak begini, gimana perasaan kita? Oh pasti, ya Allah, tadi udah tak pesen nih, selama bapak pergi, tolong ini. Contoh sederhana, tidak usah tentang perbuatan buruk yang dilaporkan tetangga. Kita punya ternak lah misalnya, ikan atau ayam atau apa. Bapak ini mau pergi 2 hari nak. Jangan lupa lelenya, gurabenya, ayamnya, medoknya dipakai. Maksudnya Pak, tiba itu tol ya no. Jangan pergi. Hewan ternak bapaknya dijual atau tidak diberi makan. Bapak datang, Pak jenengan datang, gimana perasaannya? Nah ini yang terjadi. Bapak pergi ini nak, nanti pulang dapat sabuk besar, tak kasih nanti kamu. Nah itu ada janji yang luar biasa. Nabi Musa mau pergi mendapatkan kitab suci Taurat, kemaslahatan kebaikan dunia akhirat bagi Bani Israel, bagi kaumnya, malah didurhakai dengan apa? Dengan mereka menyembah patung. Ini kan, ya Allah, perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak bertaubat dengan bertaubat itu syirik. Asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. 7 di antara 7 dosa besar yang menyebabkan seorang binasa adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ini menjadikan tandingan, menjadikan sekutu, sehingga menyembahnya bukan pada Allah tapi kepada patung yang dibuat berbentuk anak sapi. Wa antum zalimun ay mu'tadun fi tilkal ibadah zalimuna li anfusikum. Kalian telah melampaui batas. Mu'tadun, kalian melampaui batas, sudah dibatasi bahwa ibadah itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok menyembah yang lain berarti melampaui batas. Wa dzalimun li anfusikum, kalian menzalimi dirimu sendiri, menganiaya dirimu sendiri. Sudah bagus-bagus menyembah Allah yang esa, memiliki nabi yang luar biasa, Nabi Musa alaihissalam, tapi karena ketidaksabaran, karena kejahiliahan, karena kebodohan, mudah dipengaruhi, akhirnya menyembah berhala. Ya Allah, padahal baru sebelumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Melihat secara langsung Fir'aun tenggelam dengan bala tentaranya di Laut Merah. Kok bisa air terbelah seperti itu, lautan terbelah? Nikmat mana yang didustakan? Kok bisa setelah itu dipeseni nabinya? Mesyo, api-api yang baik-baik di sini tak tinggal sebentar. 40 malam itu gak lama, tunggu sebentar. Habis itu kita punya kitab suci. Nah, kok dibalas pesan itu didurhakai, malah berbuat syirik. Ini perbuatan yang sangat nemen. Sudah dikasih kebaikan, diselamatkan, dijanjikan akan ada kitab suci Taurat, malah menyembah yang lain.
menjadikan patung sapi sebagai sesembahan, dicap oleh Allah di sini, diberi label mereka ini sebagai orang-orang yang zalim. Nah, zalim ini Bapak Ibu, ya, bisa menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Bayangkan kalau kita di sini gelap dan bingung, Pak. Mati lampu misalnya. Ada pemadaman dari info dari PLN, pemadaman dari jam sekian yang menyiapkan air, yang setrika, yang ya Allah. Di hari kiamat, bayangkan kalau seorang itu tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman akan menjadi tumpukan-tumpukan kegelapan yang sangat yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Semoga kita terhindar dari sifat zalim ini, termasuk kedzaliman napa niki. Ini orang-orang kan seakan-akan tidak sabar menanti adanya kitab suci. Kita sekarang sudah ada kitab suci. Adakah kita sudah merasakan bahwa kitab suci Al-Quran ini nikmat besar dari Allah bagi kita atau belum? Nah, tergantung kecintaan kita pada Al-Quran. Nah, kecintaan pada Al-Quran itu ada tahapannya, Pak. Ada tangga. Tangga itu kan untuk menyampaikan kita pada yang kita tuju nih. Misal mau ke lantai 2, ya harus menapaki tangga yang pertama dulu. Tangga pecinta Al-Quran itu membaca, senang moco, terus kalau bahasa Jawanya orang biasanya terus, kemudian diiringi dengan keinginan untuk memahami, membaca terjemahnya, membaca tafsir yang sekarang banyak Pak, kita buku-buku diterjemahkan sudah, kita tafsir Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Termasuk kita mengadakan majelis seperti ini, diantaranya adalah untuk memahami. Kemudian kalau bisa dihafalkan sedikit-sedikit. Tidak harus sampai 30 juz kalau bertekad di monggo. Karena Al-Quran itu mukjizat. Artinya siapa yang dikehendaki oleh Allah hafal ya hafal. Tekadnya bulat ya dikabulkan oleh Allah. Dan para sahabat itu mulai mempelajari Al-Quran di umur sudah dewasa semua. Rasul sendiri memulai hafalan Al-Quran umur 40 tahun. Selesainya karena ketika mau wafat. Jadi kan sebanyak hayat. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak menapaki tanda-tanda cinta Al-Quran ini. Kemudian mengamalkan, mengajarkan. Terus kemudian di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Ay tajawazna 'an tilkal jarimah asy-syani'ah. Kemudian kami maafkan kalian dari dosa dan kesalahan yang sangat asy-syani'ah itu. Di sini disebut dalam tafsirnya al-jarimah. Jarimah itu kriminal, perbuatan kriminal seperti ini. Perbuatan yang sangat istilah yang paling buruk gitu, perbuatan seorang paling nemen. Asy-syani'ah yang sangat buruk itu dimaafkan oleh Allah SWT. Ya Allah, kurang baik apa Allah. Tapi pemaafannya ini nanti kita lanjutkan, ya, ada harus disuruh taubat. Taubatnya ini berbeda dengan cara umat Nabi Muhammad SAW. Mim ba'di dzalik, setelah engkau melakukan perbuatan yang buruk itu. Jadi singkat cerita, Nabi Musa setelah menerima kitab suci Taurat kembali ke kaumnya, kaget dulu kok kayak ini keadaan ini. Nah, setelah itu nanti disuruh, ini meskipun belum sampai ayatnya ya, saya beritahu secara umum saja. Cara dimaafkannya itu dengan taubat. Taubatnya itu adalah dengan mati. Caranya bagaimana? Orang yang tidak, jadi waktu itu tidak semua Pak, masih ada orang-orang yang lurus, sabar menanti Nabi Musa. Nah, orang-orang yang terpengaruh dan akhirnya menyembah berhala ini, menyembah patung anak lembu ini, disuruh taubat. Taubatnya Allah yang menentukan. Faqtulu anfusakum. Faqtulu itu maka bunuhlah. Bagaimana cara membunuhnya? Yang tetap dalam jalan yang lurus, artinya tidak menyembah berhala tadi, membunuh orang yang itu. Dan pembunuhan ini
adalah bentuk taubatnya Bani Israil saat itu. Jadi matinya seseorang, dia ridho dengan ketetapan itu, itulah pemaafan dari Allah. Sudah dimaafkan, tapi ya ini sudah selesai hidupmu. Untung niki umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Ghafurur rahimah, la wajadumullaha ghafurur rahimah. Kalau kita berbuat dosa, disebutkan dalam ayat tadi, benar-benar mendapati Allah itu sangat pengampun, sangat penyayang. Istighfar, taubat, berhenti dari perbuatan jahat tersebut. Tidak perlu sampai waduh ya apa ini. Itu pun akhirnya ke orang yang tidak bersalah, tolong ini sama lantuk di sini. Karena ini saya sudah siap untuk bertaubat. Tidak seperti itu. La'allakum tashkurun. Setelah dimaafkan seperti itu, agarlah engkau bersyukur. Siapa di sini? Ya Bani Israil. Secara umum, lihat dulu nenek moyangmu berbuat buruk seperti itu, tapi kamu maafkan. Maafkan, maka ambillah pelajaran dari kejadian itu dengan apa? Syukur. Syukurnya apa? Taat. Syukur di sini maksudnya Bapak Ibu, ya. Sehingga engkau mensyukur nikmat Allah secara umum dan secara khusus yang kamu berikan pada nenek moyangmu wahai Bani Israil. Kesyukuran itu berupa apa? Tastamiru ba'da dzalika 'ala ta'ah. Kamu bersyukur kepada Allah dengan berbuat ketaatan. Bani Israil yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tidak taat, wahai Ibu. Apa ketidaktaatannya? Tidak bersyahadat. Seharusnya kalau mereka itu orang-orang Yahudi yang sejati, orang-orang Nasrani yang sejati, yang menjalankan perintah Allah di kitab suci mereka, Taurat dan Injil, maka saat ini seharusnya sudah bersyahadat. Tapi sayangnya kitab suci yang ada sudah dirubah-rubah oleh pendahulu mereka. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaqul hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu ada ayat yang membahas tentang proses di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu merubah ayat suci Al-Quran. Jadi itu yang hidup di zaman Rasulullah itu kitab Taurat dirubah. Oh, ini Muhammad benar ini cocok sama yang di Taurat ini. Nabi Muhammad ciri-cirinya gini, rambutnya gini, badannya gini. Dirubah Pak. Rambutnya pirang, contoh lah nih, badannya pendek, terus dagunya gini, itu dirubah. Biar apa? Ketika orang awam ngaji tuh, terus dipadakno kali Nabi Muhammad yang saat itu sudah berada di Madinah, ya nggak cocok, berarti itu Nabi menang Taurat gini. Padahal itu adalah karangan pendeta-pendetanya. Nah, diingatkan dengan ayat ini, hei Bani Israil, Al-Quran diturunkan, tobatlah, sudahi keburukanmu itu. Nenek moyangmu sudah cukup jadi pelajaran bagimu berbuat buruk setelah kita beri nikmat. Lah kamu sekarang wahai Bani Israil yang hidup di zaman Rasulullah, sudah kami beri nikmat ini loh, Al-Quran sudah ada, dibawakan oleh Nabi yang kami janjikan yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah tiba membawa kitab suci. Ya jangan niru mbah-mbahmu dulu, jangan niru nenek moyangmu dulu yang mau dijanjikan kitab suci Taurat malah durhaka, malah berbuat syirik, malah tidak taat. Nah ini maksudnya la'allakum tashkurun, agar kamu mensyukur nikmat besar ini. Nikmat besar dulu nenek moyangmu kami maafkan, kami ampuni. Nikmat besar saat ini kamu sudah mendapati janji kami di Taurat dan Injil akan adanya Nabi terakhir membawa kitab suci penyempurna kitab suci sebelumnya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah ini poinnya di sini Pak Ibu. Maka kita bersyukur Pak Ibu, lahir orang tua kita dalam keadaan Islam, kenal Al-Quran. Akhirnya kita diajarkan pendidikan Islam sampai saat ini alhamdulillah dijaga oleh Allah. Maka pelajaran seperti ini la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur juga. Alhamdulillah, seandainya. Coba kita pernah tidak berpikir ketika membaca ayat seperti ini Pak,
seandainya, seumpama aku sama Allah ditakdir jadi umatnya Nabi Musa mengalami kejadian itu, kira-kira aku termasuk yang ini, termasuk yang sabar menanti 40 hari, atau jadi pengikutnya Samiri itu. Jadi orang yang mencetuskan penyembahan berhala saat Nabi Musa tahanus ke Gunung Sinai itu namanya Samiri, ada disebut dalam Al-Quran. Pernah tidak kita bayangkan kita ini seandainya ditakdir Allah hidup di zaman itu, kita ini di barisannya siapa? Kau alhamdulillah takdir zaman ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tur sobo masjid. Ya Allah, syukur. Poinnya yang kita bahas, syukur, ayo istiqomah. Syukur ayo istiqomah, boten ngalami kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan. Ya Allah, seandainya dulu zaman Nabi Musa, jangan-jangan aku sing protes selama ini aku rotok frontal ya berubah-ubah. Tapi katanya diselamatkan, kok kita dibawa ke tempat yang tidak ada jalan, lautan depan kita, musuh di belakang kita, sama nih jangan-jangan itu ternyata kita seandainya ditakdir itu bisa Nabi Musa. Udah ternyata diselamatkan sampai di seberang, nyembah berhala, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita sekarang ya Allah, syukur diberi iman, diberi Islam, diberi taat, diberi jamaah, mau ikut pengajian, silaturahim, memakmurkan masjid. Ya Allah niki subhanallah, mana nikmat mana yang lebih indah dari ini. Semoga istiqomah. Jadi poin penting yang kita ambil adalah la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukur nikmat Allah itu dengan menjaga keistiqomahan taat. Itu saja yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.